محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته. Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dapat dipahami bahwa surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini yaitu agar mewujudkan manusia yang bertakwa dan banyak beramal soleh, agar manusia mempercayai akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan manusia yang percaya akan hari akhir, mewujudkan kesuksesan dalam hidup. Surah Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadzibi akaluna lisud. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw arid anhum wa in turid anhum falayaduruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qis innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Maidah ayat 42 ini menjelaskan tentang sifat-sifat Yahudi yang senang mendengar berita-berita bohong tentang pribadi dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, untuk menunjukkan bahwa perbuatan orang Yahudi itu selalu didasarkan atas hal-hal yang tidak benar dan bohong. Satu sifat yang amat jelek, hina, dan merusak. Nah, ketika itu di antara orang-orang Yahudi itu, seorang yang tidak senang dan tidak setuju pada perbuatan atasannya yang kotor, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta diputuskan perkaranya. Rasul boleh memilih menerima permintaan mereka dan memutuskan perkaranya, atau menolaknya. Mereka tidak akan dapat memberi mudarat sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW apabila Rasul menolaknya. Apabila Rasul menerima permintaan, maka Rasul harus memutuskan perkara mereka dengan seadil-adilnya sesuai dengan yang telah diperintahkan sejalan dengan syariat yang dibawa.
Nah, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, Allah senang dan ridho kepada orang-orang yang berlaku adil. Maka surah ini menjelaskan bahwa kita untuk selalu berlaku adil pada keputusan apapun. Surah Al-A'qaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'at kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta iza balagha asyudahu balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa la walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa asli li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah, dan mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, telah berumur 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surah Al-Ahqaf ayat 15, yaitu Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal. Dan berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang baik dan sesuai dengan perintah agama Islam. Berbuat baik kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara, dan memberi nafkah. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal ialah selalu mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberi pahala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amal yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan durhaka kepadanya termasuk perbuatan dosa besar. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, maka dari itu surah ini memerintahkan kita agar selalu patuh terhadap orang tua, menghormati orang tua, dan selalu mendoakannya. المدينة من صلى صلاته